Alright, what are some of your likes? Ghouls. Halo semua, aku Unique Food Tutorial dan selamat datang di videoku hari ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan kepada penonton semua gimana sih caranya ngebuat logo untuk channel YouTube bertemakan game Free Fire. Oke, jadi aplikasi yang akan kita gunakan di sini ada dua, yaitu aplikasi Pixlab dan juga PS Touch. Kalian bisa download keduanya di link deskripsi di bawah, dan bahan-bahannya sudah aku sediain juga. Dan by the way, gue pengen ngasih tahu kalau bahannya ini berisikan password, jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis. So ya, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi Pixlab terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat teksnya ya. Oke, di sini untuk fontnya sudah aku sediain juga di file bahannya, jadi kalian bisa download langsung. Dan ya, mari kita mulai. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat sebuah teks. Nah, tampilan defaultnya bakal seperti ini. Di sini new text-nya langsung aja kita ubah menggunakan pensil yang ada di atas ini. Kalian klik lagi logo pensilnya dan kalian ubah jadi nama kalian. Oke, di sini gue bakal tulis your dan juga name. Di sini gue bakal copy dia dan gue ganti lagi satunya jadi name. Oke, ini sebagai contoh ya. Oke, langsung aja kita ganti fontnya. Di sini di bagian A, kalian pergi ke bagian AB font, kemudian kalian klik my font dan nama fontnya kalau nggak salah itu long haul. Oke, ini dia nama fontnya. Kita ganti keduanya ya. Baiklah, jika sudah kalian bisa perbesar sedikit seperti ini dan kalian tambahkan opsi yang bernama padding. Oke, ini dia padding. Kalian bisa left paddingnya kalian tambahin sehingga dia nggak kepotong. Nah, ini kan huruf N-nya kepotong tuh. Kita gunakan padding agar dia nggak kepotong, teman-teman. Nah, sudah beres. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek 3D pada kedua teks ini. Nah, kalian pergi ke bagian A di sini, kalian scroll sedikit ke bawah. Di sini ada tulisan 3D text, kalian pencet aja. Kalian klik enable. Setelah itu, dari view type-nya kalian ubah jadi oblique seperti ini. Setelah itu, color-nya kalian ganti jadi auto. Dan darken-nya kalian atur dia jadi ya 100% atau ya sekitaran 90 lah. Setelah itu oblique angle-nya kalian atur dia jadi sekitaran 270 seperti ini. Dan depth-nya kalian bisa kurangin sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Depth-nya gue atur jadi 9 dan gue bisa klik enter. Lakukan hal yang sama pada tulisan your-nya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat dia lebih bengkok dengan menggunakan yang namanya kurve. Kita akan buat dia sedikit melengkung. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu tulisan your-nya juga ya kita kasih kurve. Nah, kira-kira seperti ini. Ya sudah, kalian bisa buat background-nya jadi transparan. Nah, kalian klik opsi nomor 4 di sini dan kalian klik transparent. Nah, dengan begitu maka background-nya bakal transparan. Setelah itu kalian bisa klik save. Nah, ya save as image dan pastikan formatnya sudah PNG. Setelah itu kalian bisa klik save to gallery. Oke, setelah itu kalian bisa berpindah ke aplikasi PS Touch. Oke, di sini gue udah di aplikasi PS Touch-nya. Di sini kita bakal membuat logonya ya. Oke, untuk memulainya langsung aja kita membuat project. Nah, caranya untuk membuat project itu gampang banget. Kalian tinggal klik yang ada di bawah sini. Setelah itu kalian klik blank document. Setelah itu width-nya kalian ubah menjadi 1080. Height-nya juga ya kalian ubah jadi 1080. Nah, jika sudah sama seperti ini kalian bisa klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan background dan juga karakter ke project ini. Nah, caranya untuk nambahin background-nya itu gampang banget. Kalian tinggal klik yang ada di pojok kanan sini. Setelah itu kalian klik tanda tambah yang ada di atasnya dan kalian klik photo layer. Oke, di sini pilihan paling atas ada tulisan photo layer. Setelah itu dikasih pilihan lagi, kalian pilih yang photo library. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa masukin background Free Fire kalian yang sudah kalian download di deskripsi. By the way, gue pakai background yang ini, jadi ya udah langsung aja kita besarin seperti ini sehingga memenuhi projectnya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jika sudah kita akan mengubah sedikit warna dari si background ini. Oke, pertama-tama kalian klik effects, kemudian kalian pergi ke foto. Setelah itu kalian kasih efek yang namanya Sleepy Hollow. Oke, jika sudah seperti ini, kalian intensitasnya kalian buat jadi 100 saja. Setelah itu kalian pergi ke effects dan pergi ke basic. Nah, di sini ada tulisan tint, kalian pencet aja. Di sini colornya kalian bisa ubah jadi sesuai keinginan kalian. Nah, di sini karakternya karena karakter yang gua pakai warnanya merah, jadi gua atur warnanya jadi warna merah dan luminosity-nya kalian atur dia jadi 0%. Nah, kira-kira seperti itu. Jika sudah kalian bisa klik centang. Oke, langkah selanjutnya kalian tinggal masukin karakternya. Di sini karakternya gue sesuaiin dengan backgroundnya ya, yaitu karakter Hayato. Oke, ini dia untuk karakternya. Gue bakal besarin aja seperti ini. Sebentar. Oke, jika sudah kalian bisa klik centang.
Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek yang namanya inner glow ke si karakternya ini. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Pertama-tama kalian buat empty layer. Nah, untuk ngebuat empty layer itu gampang banget. Kalian bisa klik tanda tambah yang seperti ketika kalian nambahin gambar tadi. Setelah itu kalian klik empty layer, bukan photo layer. Ini ada di bagian bawahnya. Nah, jika sudah muncul layer kosongan seperti ini, kalian pencet lagi layer dari hero-nya atau karakter Free Fire-nya. Setelah itu kan pencet yang ada di pojok sini dan kalian pilih select pixel. Oke, jika sudah muncul garis titik-titik seperti ini, kalian pergi ke layer kosongnya tadi dan kalian klik simbol done. Setelah itu kalian kasih yang namanya fill and stroke. Setelah itu type-nya kalian ubah jadi stroke dan warnanya kalian ubah dia menjadi warna merah atau sesuaiin dengan backgroundnya. Nah, di sini karena backgroundnya warna merah, gua ubah dia jadi warna merah. Nah, width-nya kalian bisa atur sendiri, kira-kira ya 7 atau sekitaran 9 gitu. Jika sudah, kalian bisa klik extract. Nah, setelah itu kalian klik layernya, layer dari stroke-nya tadi. Bentar. Nah, ini dia. Setelah itu kalian klik yang ada di samping tanda tambah sini. Nah, di sini ada tulisan blend mode, kalian pencet aja. Setelah itu kalian ubah dia menjadi linear dodge. Oke, jika sudah, kalian pergi ke effects dan kalian kasih yang namanya Gaussian blur. Nah, blurnya kalian bisa sesuaiin sendiri. Di sini gua buat dia jadi 18 dan gua select pixel lagi karakternya dan gua pencet lagi si stroke-nya tadi dan gua klik extract sehingga dia nggak merembes keluar gitu. Jadi tetap di dalam karakter dan ya kita tinggal merge down dia. Oke, langkah selanjutnya kita bakal memberikan yang namanya shadow. Di sini kalian pergi aja ke effects dan kalian kasih yang namanya drop shadow. Nah, di sini angle-nya gua buat dia jadi sekitaran 21, distance-nya sekitaran 23 dan blur-nya sekitaran 16. Oke, gua rasa ini cukup. Setelah itu kalian bisa klik centang. Baiklah, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan saturasi sedikit ke karakternya ini, tapi ini opsional, bisa kalian lakukan atau tidak. Ini gua bakal naikin saturasinya sehingga dia lebih lebih bagus warnanya. Oke, jika sudah seperti ini, gua bakal klik centang. Oke, langkah selanjutnya di sini kita bakal mengedit untuk backgroundnya sendiri. Jadi untuk mengedit backgroundnya kita tinggal tambahin yang namanya GFX overlay dan juga brush. Di sini brushnya bisa kalian unduh di link deskripsi di bawah. Dan ya, mari aja kita mulai. Kita tambahin brush yang pertama. Oke, ini dia untuk brushnya yang bernama TS Brush ini. Nah, setelah itu kalian bisa buat dia di samping sini. Nah, bisa kalian besarin terlebih dahulu dan kalian atur sedikit kemiringannya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik centang. Setelah itu kalian bisa duplikat terlebih dahulu untuk si si brushnya ini. Setelah itu blend mode-nya kalian ubah dia menjadi linear dodge. Setelah itu kalian pergi ke effects dan kasih efek yang namanya Gaussian blur. Nah, jika sudah sedikit bercahaya seperti ini, kalian bisa klik centang. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa duplikat dia. Oke, setelah duplikat seperti ini, kalian klik simbol done dan kalian pilih transform. Nah, di bagian transform ini extras-nya dimatikan, lock aspect ratio-nya sehingga seperti ini. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian geser sedikit dia ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah, di sini kalian pergi ke effects dan kalian kasih yang namanya tint. Nah, di sini warnanya kalian ubah dia menjadi warna merah, yang dimana ini sesuai dengan backgroundnya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik transform dan kalian matikan lock aspect ratio-nya. Itu kalian bisa bawa dia sedikit ke kanan dan juga sedikit ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita geser lagi sedikit. Nah, sudah mantap. Setelah itu kalian bisa klik centang. Oke, langsungnya kita bisa merge down keduanya dan kita duplicate lagi dan kita transform. Nah, seperti ini. Setelah itu kita flip X dia dan juga flip Y. Nah, kira-kira seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik centang. Nah, langkah selanjutnya kita bisa merge down keduanya ini dan selanjutnya kita bakal memberikan dia yang namanya vignette. Pertama-tama kalian buat empty layer. Setelah itu kalian klik simbol done dan kalian pilih gradient. Oke, setelah itu di sini ada pilihannya. Ini dia gradient yang ini dia vignette yang gua maksud. Setelah itu kita buat dia seperti ini, teman-teman. Setelah itu kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi overlay dan kita duplicate lagi 2 kali aja sehingga kena overlay. Dan kita duplicate lagi sekali dan blend mode-nya kita jadiin normal. Nah, yang overlay itu kita bawa dia ke bawah dari si gininya dan turunin sedikit opacity-nya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa merge down semua bagian yang kecuali dari karakternya ya. Oke, kita merge down seperti ini, merge visible dan ya. Oke, jika sudah kalian merge down seperti ini, kalian bisa duplicate background-nya
Dan kalian pergi ke effects, setelah itu kalian pergi ke bagian stylize dan kalian pilih halftone pattern. Setelah itu color yang nomor 1 ini kalian ubah dia menjadi warna merah. Dan color yang nomor 2 kalian bisa ubah dia jadi warna hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, color yang nomor 1 ini kalian bisa ubah dia sedikit tua seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa klik centang. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi overlay dan kalian bawa dia ke atas dari layer si karakternya ini. Dan opacity-nya bisa kalian turunin sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita akan memberikan sedikit GFX overlay. Oke, sini GFX overlay yang gue maksud tadi ya. Oke, ini dia untuk GFX overlay-nya. Meskipun warna biru, kita bisa menggantinya dengan tint sehingga tidak apa. Kita langsung aja klik centang dan kalian pergi ke effects. Setelah itu kalian pergi ke tint. Nah, di sini kita bisa ubah sedikit warnanya ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, setelah itu kita bisa ubah blend mode-nya menjadi linear dots biar dia lebih terang dan kita duplicate dia. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kalian bisa klik merge down. Oke, kita bawa dia ke bawah dari layer si overlay-nya dan juga layer dari karakternya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sebar aja langsung semua. Oke, seperti ini. Sebentar. Dan kita duplicate lagi sekali. Oke, kita bawa dia ke malah mohon maaf. Nah, kita duplicate lagi ya GFX overlay-nya dan kita bawa dia ke bawah sini. Oke, mungkin seperti itu kira-kira. Oke, kita akan memberikan efek cahaya di bagian atas sini dan juga bagian bawah ya. Pertama-tama kalian buat empty layer. Setelah itu kalian bawa dia ke bawah dari layer si overlay-nya ini ya, seperti itu. Setelah itu kalian klik simbol dan kalian pilih gradient. Nah, di sini kalian pilih yang ini sebentar kalian pilih yang ini dan kalian bawa dia ke atas seperti ini. Nah, sehingga dia jadi cahaya di bagian atasnya gitulah. Setelah itu kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi overlay. Oke, kira-kira seperti itu. Kita bisa besarin lagi. Dan kita duplicate biar hasilnya lebih kerasa. Oke. Mungkin cuman 2 kali aja. Nah. Oke, setelah itu kita bisa merge down. Dan kita kasih lagi sekali. Tapi ini warnanya hitam ya, bukan warna putih seperti ini. Sebentar, kita bawa dia ke bawah. Dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Seperti ini maybe. Oh ya, jangan lupa di linear type-nya kalian ubah jadi yang ini ya, bukan yang radial. Dan kita bisa reverse seperti ini mungkin. Dan ya, hasilnya bakal seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya di sini karakternya kita bakal kasih gradient juga. Kita select pixel terlebih dahulu. Setelah itu kalian kasih gradient. Nah, ini berfungsi sebagai si bayangannya ya. Oke, kalian pilih yang ini aja. Kayak vignette tadi, dan kalian bawa dia ke atas sedikit. Nah, sehingga bagian bawahnya gelap gitu lah. Oke. Setelah itu kita buat empty layer lagi dan kita buat layer vignette lagi ya, teman-teman. Nah, kayak gitu mungkin. Oke, sudah mantap. Kita bisa klik centang. Nah, langkah terakhir kalian tinggal nambahin teksnya, teman-teman. Nah, teksnya yang sudah kita buat di aplikasi Pixellab tadi ya. Oke. Langsung aja kita klik foto layer di sini dan foto library kalian pilih. Dan kalian cari folder Pixellab-nya. Oke, ini dia untuk teks yang sudah kita buat tadi. Langsung aja kita klik centang. Setelah itu kita bakal pisahin kedua nama ini. Ya, ini kan your dan name. Kita bakal pisah menggunakan Marquee Selection Tool. Nah, kalian buat kotakan seperti ini. Setelah itu kalian klik yang ada di pojok sini dan kalian klik tanda tambah dan kalian pilih layer from selection. Jika sudah, kalian klik lagi layer yang sebelumnya yang masih ada your name ini. Setelah itu kalian klik yang ada di atas sini dan kalian pilih cut. Dengan begitu maka kedua teks ini bakal terpisah. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita tinggal mengganti warna dari teks ini. Tapi sebelumnya gue pengen mengatur terlebih dahulu untuk posisi teksnya. Sini kita bakal mengatur tulisan name dulu. Kita klik simbol dan kalian pilih transform. Oke, jangan lupa untuk aspek rasionya kalian matikan terlebih dahulu sehingga tidak bakal gini dia nanti tidak melar-melar gitu seperti ini. Oke, kita silang. Kita klik transform dan matikan lock aspek rasionya. Oke, jika sudah kalian bisa perbesar seperti ini untuk teks yang kedua. Oke. Oh ya, snapnya kalian bisa matiin sehingga memposisikannya bisa lebih mudah. Oke, seperti itu. Sebentar, sip. Nah, di bagian your-nya kita bakal kecilin dia. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa klik centang. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita bakal mengubah warna dari teks ini.
menggunakan yang namanya Magic Wand Tool. Oke, pertama-tama kalian klik dulu layer dari teks yang pengen kalian ubah warnanya. Di sini gue udah klik layer dari tulisan your. Di sini toleransinya kalian atur dia jadi 100. Oops, kelebihan 0. Setelah itu kalian klik teks yang warna putih. Nah, itu kan muncul garis putus-putus. Setelah itu kalian bisa klik layer form selection dan kalian klik lagi layer utamanya dan kalian klik cut. Nah, sehingga bagian 3D dan juga bagian teks atasnya itu terpisah, teman-teman. Oke, kita bakal melakukan juga di bagian tulisan name-nya. Seperti ini, kita klik layer form selection dan kita klik cut. Oke, jika sudah seperti itu, di sini kita tinggal ganti warna dari teks ini menggunakan select pixel dan juga gradient. Oke, di sini yang pertama gua pengen kasih dia warna gradient warna putih dan juga abu. Di sini kita bakal terangin sedikit yang warna bagian bawahnya. Kita naikin seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah mantap. Dan yang kedua yang tulisan name kita bakal kasih dia gradient berwarna merah. Nah, kira-kira seperti ini dia. Ada tiga opsi. Tiga titik warna. Yang pertama warna merah gelap seperti ini. Untuk nambahin titik itu gampang banget, kalian tinggal pencet aja di bagian warnanya. Oke, jika sudah kalian bisa klik centang. Oke, langkah selanjutnya di sini kita bakal memberikan yang namanya inner shadow. Nah, untuk inner shadow-nya sendiri itu gampang banget untuk ngebuatnya. Pertama-tama kalian buat empty layer terlebih dahulu. Setelah itu kalian klik simbol dan kalian pilih fill and stroke. Setelah itu type-nya kalian ubah jadi fill dan warnanya kalian ubah jadi warna putih. Kalian bisa duplicate ini dan invisible-in salah satunya. Nah, kita taruh di atas masing-masing dari teks. Nah, di sini pertama-tama untuk tulisan name-nya kita bakal kasih yang namanya inner shadow. Kalian select pixel teksnya dan kalian klik layer putih yang sudah kalian buat tadi dan kalian klik cut. Oke, jika sudah kalian klik effects dan kalian kasih yang namanya glow. Nah, di sini glow-nya sesuaiin dengan teksnya ya. Oke, di sini warna merah sudah sesuai dan gua bakal klik centang. Setelah itu kalian select pixel lagi teks utamanya dan kalian klik layer putih tadi dan kalian pilih extract. Oke, dengan begitu maka di bagian pinggirnya bakal ada sedikit glow atau inner shadow itu. Nah, kita bakal lakukan hal yang sama pada tulisan your-nya. Dan ya, oke, sudah lengkap semua. Sekarang kita bisa merge down inner shadow-nya seperti ini. Merge down aja semua dan view lah. Kalian tinggal kasih yang namanya Kalian tinggal kasih yang namanya tekstur. Oke, untuk teksturnya langsung aja kita masukin di sini. Oke, ini dia untuk teksturnya. Kita bakal taruh dia di atas dari masing-masing teks. Yang pertama yang ini kita duplicate lagi dia, duplicate dan kita bawa dia ke bawah seperti ini. Ups, malah jadi lebih kecil. Oke, di sini kita lock aspect ratio-nya kita matiin dan kita perpanjang seperti ini. Jangan lupa untuk lakukan di tekstur yang kedua juga di bagian your-nya. Dan kita bawa masing-masing kedua tekstur ini ke atas dari teksnya. Oke, yang pertama ini kita select pixel dia dan kita klik extract ke teksturnya. Oke, jangan lupa juga di bagian name-nya juga kita lakukan demikian. Seperti ini kita klik extract. Oke, jika sudah kalian bisa blend mode-nya kalian ubah jadi overlay seperti ini. Dan yang kedua juga kalian ubah jadi overlay. Nah, jika sudah kalian bisa merge down semuanya jadi satu. By the way, di bagian name-nya di sini kalian bisa buat dia sedikit lebih gelap dengan menggunakan select pixel dan juga gradient. Nah, seperti ini kita buat dia gelap seperti ini, warna merah gelap. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sudah mantap. Setelah itu kalian bisa merge down semuanya. Oke, kita bakal merge down kedua teks ini bagian your dan juga name dan kita kasih efek yang namanya glow. Nah, ini glow-nya berwarna hitam, kira-kira seperti ini dan kira-kira blur-nya sekitaran 70 seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa klik centang. Setelah itu kalian bisa duplicate dia dan kalian ubah blend mode-nya menjadi linear dodge. Setelah itu kalian klik effects dan kalian pilih Gaussian blur. Oke, setelah itu blur-nya kalian bisa atur dia jadi 128 dan kalian bisa turunin sedikit opacity-nya. Dengan begitu maka logo Free Fire kalian sudah jadi dan kalian bisa pakai di YouTube kalian. Dan ya, maka itu aja sih untuk tutorial gue hari ini. Kalian bisa save aja dengan cara mengklik done. Oke, dan kalian tunggu sampai loadingannya selesai. Oke, setelah itu kalian bisa klik yang ada di sini dan kalian klik save to gallery dan centang project dari logo kalian. So ya,
Itu aja sih untuk video gue hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Berikan komentar di bawah apa yang kurang dari video ini, dan ya jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan mungkin itu aja sih dari gue, sekian dari Unique Tutorial, terima kasih.